Raga mereka tak lagi muda, namun semangat mereka tetap menggelora. Inilah yang tergambar dari para lansia dalam mengisi sisa waktu mereka yang berharga dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Terletak di wilayah pegunungan dengan jalan berkelok, berikut bibir jurang nan rawan. Namun keindahan alamnya sungguh memesona. Suasana teduh pun terasa saat memasuki pondok pesantren yang berada di lereng Gunung Gajah Mungkur, Banyubiru, Kabupaten Semarang. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di depan kamar para santri yang berupa pondok-pondok. Tampak seorang pria lanjut usia terbata-bata dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Sesekali sang guru menuntunnya membenarkan huruf demi huruf bacaan. Itulah pemandangan di sebuah pondok pesantren istimewa yang memfasilitasi para lansia dalam memperdalam ilmu agama. Inilah Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Satu pondok pesantren yang santrinya adalah para lansia. Oleh sebab itu, maka pola pendidikan yang diterapkan itu adalah bersifat reflektif, konsultatif. Di satu sisi lansia adalah sosok-sosok yang sangat sudah kental dengan asam garam kehidupan. Di satu sisi lain, pondok pesantren ini juga secara terbuka untuk memberikan arahan, bimbingan menuju akhiran yang baik dalam hidup yang disebut dengan husnul khatimah. Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat lahir tanpa sengaja. Berawal dari niat Winarno, sang pemilik seorang mu'alaf yang melepas kehidupan mewahnya di Jakarta pada 2018 demi menemani sang ibu di kampung. Disinilah ia merasa prihatin banyak para lansia di tempat asal Winarno yang tak terawat, baik fisik maupun rohaninya. Terlebih di kampungnya, pemeluk agama Islam hanya sekitar 50%. Sisanya non-muslim dan penganut aliran kepercayaan. Winarno pun bertekad memberi sentuhan dakwah di kampungnya. Ketika saya mau pulang ini, niat saya adalah satu, sebagaimana yang saya diajarkan sejak lama. Sebaik-baik kita adalah orang yang kemudian ingat kepada orang tuanya. Sehingga ajaran yang lama itu kemudian saya terapkan kembali begitu saya pulang. Alhamdulillahnya ibu saya ini masuk Islam paling terakhir. Awalnya tidak pesantren. Jadi ini posyandu, lansia. Kebetulan ibu saya ini adalah salah satu pasien atau salah satu klien di posyandu lansia yang dibina oleh Puskesmas Kecamatan Banyubiru. Nah, kebetulan saya punya keinginan untuk bagaimana ibu saya yang belum bisa mengaji ini kemudian bisa mengaji. Maka waktu itu saya membuat TPQ Lansia, Taman Pendidikan Quran tapi khusus untuk lansia. Seiring berjalannya waktu ternyata alhamdulillah banyak dikenal, baik dari kalangan birokrasi yang sering kebetulan posyandu kita juara 1, kita kemudian terpublikasi, maka ada mulai keinginan untuk orang mukim di sini. Maka kita kembangkan yang awalnya pesantren lansia itu jadi pesantren warga. Meski tidak mudah jalan yang dipilih Winarno, namun Allah pun memberi jawaban dengan melancarkan berdirinya Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Agar mudah mengajak masyarakat, Winarno memilih metode dakwah yang bisa diterima bernuansa Jawa. Dipilihlah nama Kasepuhan. Kegiatan pesantren pun bernama Olah Rogo, Olah Jiwo, serta Olah Roso. Olah rogonya itu kita, raganya itu kita
kelola, kita layani mulai dari adanya pemeriksaan kesehatan, ada senamnya, ada pengaturan motorik kasar, motorik halus, ada gizinya, bagaimana lansia itu harus makan dengan asupan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk olah jiwanya, bagaimana hati mereka itu kita tata gitu, agar di masa tua itu tenang gitu loh, biasanya gitu. Dengan dasar yang kami miliki dari Al-Qur'an, yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi mereka kita ajak untuk mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang gitu. Kemudian yang olah rasa ya kita ajak, walaupun dalam kondisi masih sudah lansia begitu, tapi mereka masih berguna untuk orang lain. Aktivitas di pesantren Kasepuhan Raden Rahmat tidak hanya beribadah. Tergurat ekspresi riang puluhan lansia yang bersemangat mengikuti berbagai kegiatan. Di pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat tidak hanya terdapat santri yang bermukim, terdapat juga santri non-mukim, yaitu santri yang tinggal di rumah masing-masing. Bagi para santri yang tinggal di rumah, pihak pesantren melakukan kunjungan rutin untuk pembinaan spiritual, pemeriksaan kesehatan, hingga penyaluran bantuan biaya hidup. Lansia ini adalah sosok yang istimewa, maka tidak perlu ilmu-ilmu banyak sebetulnya. Anggap saja santri-santri yang datang itu adalah orang tuamu sendiri. Santri di sini bukan hanya dari warga sekitar Semarang, Jawa Tengah. Terdapat juga santri dari luar pulau seperti Usman yang berasal dari Bengkulu. Oh, saya masuk ke sini tanggal 1 Januari 2022. Yang membuat saya mau itu memang saya ada kekurangan, ngajinya belum banyak benar itu. Jadi kebetulan saya buka YouTube, nampaklah ada pesantren lansia. Nah, apa yang saya cari selama ini ada di sini rupanya. Untuk bisa bergabung, pesantren Kasepuhan Raden Rahmat hanya mengenakan biaya berupa infak terbaik. Namun bagi para santri yang tinggal di pondok, pengelola memberikan metode pembiayaan subsidi silang berdasarkan kemampuan masing-masing santri. Pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat memiliki misi, kedepannya akan menjadi pusat pembinaan lansia, karena tiada kata terlambat untuk belajar agama Islam dan mengejar hidayah Allah Azza wa Jalla. Terbukti banyak lansia yang ingin mendalami agama karena selama hidupnya terkesan abai dan sibuk mengejar dunia. Ya